الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن له على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mubarak, khatib tidak segan-segan, tidak bosan-bosannya dan serta tidak jemu-jemunya untuk saling ingat-mengingatkan, terutama berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang paling utama adalah masalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa kita kepada Allah merupakan bekal untuk kita di kehidupan kita ila yaumil ma'ad. Sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat-Jumat yang lalu khatib menyampaikan pentingnya kita menjaga kesucian diri, keimanan kita kepada Allah, terutama terhadap penyakit-penyakit lahir maupun penyakit-penyakit batin. Penyakit lahir yang sekarang mengejala di negeri kita, bahkan di dunia, yaitu adanya virus. Penyakit batin juga sama, menggejala dan mencengkram dalam diri kita, jiwa kita, yang dinamakan juga virus. Di kesempatan yang berbahagia ini, terdahulu khatib menyampaikan bagaimana kita bisa mendeteksi keberadaan virus-virus di dalam jiwa kita. Virus-virus apa saja yang terdapat di dalam tubuh kita.
para ulama mendeskripsikan menjadi 99 virus yang ada dalam virus jiwa di dalam jiwa kita. Adapun penangkalnya pun ulama, bahkan Rasulullah SAW menyampaikan penangkalnya atau subul iman atau cabang-cabang imannya adalah 60-70 cabang untuk menghantam atau menjaga virus-virus yang mengejala di dalam jiwa kita. Yang terpenting hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara virus-virus yang mengejala di dalam tubuh kita, yang paling nomor satu adalah virus sombong. Sombong inilah yang akan menghantam keberadaan jiwa kita, mental kita, yang akan menjadi terjerumusnya manusia dari lembah keniscayaan. Sebagaimana kita kutip salah satu ulama terus masyhur, ulama Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menukil dari kitab Tafsir Munir yang beliau nukil di dalam kitab Hasyiah Sawi Al-Jalalain, yang mana beliau menguraikan biang keladi dari kesombongan terhadap seseorang, yang menyebabkan kesombongan itu seseorang menjadi tergelincir dan hina serta nista. Nah, beliau memaparkan di dalam kitab tersebut berhikayat tentang biang keladinya kesombongan adalah iblis laknatullah. Hadirin sidang Jumat, iblis laknatullah sesungguhnya awalnya, asal muasalnya itu makhluk Allah yang paling beriman, yang alim, yang pandai, yang tampan, yang ganteng, yang gagah, yang berani, yang hebat, pemimpin, jenderal. Itulah iblis. Sehingga iblis itu menguasai seluruh surga, malaikat dipimpinnya, hingga iblis itu terkenal dengan nama Al-Aziz. Al-Aziz itu orang yang mulia, hamba Allah yang mulia. Bahkan digelarkan lagi iblis itu dinamakan Al-Azazil, karena dia seorang pemimpin panglima daripada para malaikat. Dengan hebat dan gagah serta wibawa, tampan, ilmunya tinggi, ahli ibadah. Namun kita maklum sama-sama tahu bagaimana terperosoknya iblis hingga ke alam dunia ini, hingga ditancapkan nanti iblis tersebut ke dalam neraka jahanam hingga hari kiamat. Karena satu faktor, yaitu enggan untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Disitulah letak kesombongan iblis, sehingga singkat ceritanya iblis tersebut diusir dari surga dengan segala kemewahan yang ada, dengan kegagahannya, ketampanannya, kealimannya, ahli ibadahnya, semuanya sirna gara-gara sombong. Oleh karena itu iblis memberikan dispensasi, memohon kepada Rabbi, kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, baiklah kalau aku dicap akan diturunkan ke alam dunia, tapi satu permintaan. Apa? Allah menanyakan kepada iblis, aku ingin ditangguhkan usiaku hingga hari kiamat. Tujuannya agar aku punya teman, aku memiliki bala tentara di neraka nanti yang telah engkau janjikan padaku, karena aku enggan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Baiklah, Allah mengabuli permintaan iblis untuk menggoda umat manusia seperti kita-kita ini agar
kita bisa meniru dan menjadi manusia yang sombong, memiliki sifat yang sombong, angkuh dengan keilmuannya, dengan jabatannya, dengan ketampanannya, dengan segala kekuasaannya. Kita akan digoda oleh iblis alaihissalam, oleh iblis laknatullah, menjadi pengikut di neraka jahanam. Maka itu kita harus waspada. Mudah-mudahan di kesempatan khutbah siang hari ini kita bisa mau sendiri, apakah kita akan terancam, akan adakah indikator sombong dalam diri kita? Seperti apa indikator kita itu bisa dikatakan sombong? Rasulullah SAW memberikan garis batas. Apakah kita itu manusia dalam kategori sombong atau biasa-biasa saja? Bagaimana cara menangkal akhlak atau kesombongan yang ada di dalam diri kita? Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadis dari Ibnu Abbas, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Qala rajul, inna rajul yuhibbu an yakuna saubahu hasanan wa na'lahu hasanatan. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya fi qalbihi misqala dzarrah, ada sedikit kesombongan, mengkibrin, ada sedikit kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi atau benih. Berkata salah seorang pemuda, bagaimana kalau seseorang itu hanya memakai sorban, memakai baju bagus, memakai sendal yang lebih bagus, apakah itu bisa dikategorikan sombong? Qala Rasulullah menyampaikan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu suka, sesungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Sedangkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sedangkan sombong adalah batarul haq. Batarul haq itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Hadirin sidang Jumat, jadi indikatornya dua. Kalau kita mau melihat orang itu sombong, karena kesombongan itu diri kita enggak ngeh, tidak tahu, tidak menyadari. Yang tahu orang lain terhadap diri kita. Apakah kita punya ada indikator sombong, perilaku sombong, jiwa sombong, akhlak sombong? Dua. Yang pertama, batarul haq. Orang itu suka menolak akan suatu kebenaran. Dikasih petua, lu masih kecil, baru kemarin sore, padahal nasihat kebenaran itu dia sampaikan benar, dia tolak kebenaran itu. Seorang pemimpin yang angkuh segala macam diberikan nasihat, enggan segala otoriternya melakukan segala apa yang ia mau. Ciri-ciri daripada batarul haq, orang yang menolak akan suatu kebenaran. Ciri kedua adalah wa ghamtun nas. Wa ghamtun nas itu orang yang merendahkan orang lain. Indikator orang itu sombong satu lagi yaitu selalu ngenyeh. Dia mah jabatannya di bawah gua. Enggak level. Seperti itulah orang-orang ngenyeh kepada orang lain, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih ganteng, merasa dirinya lebih dari yang lain di bawah saya. Itulah indikator ciri-ciri
orang yang sombong. Dua, satu batal hak, wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran dan orang yang merendahkan orang lain. Lantas bagaimana cara menangkal virus? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, virus sombong tersebut. Pertama, kita harus memiliki sifat tawadhu. Yang pertama sekali kita taubat kepada Allah. Ya Allah, perilaku saya seperti ini, bagaimana bisa memperbaiki diri? Taubatun nasuha. Yang kedua, memiliki sifat tawadhu, rendah hati, sekalipun dia punya wewenang, sekalipun dia itu memiliki kekuasaan, sekalipun dia itu lebih ganteng, tapi dengan ketawaduannya, dengan melihat sebelah tangga kanan kirinya, dia tidak merasa aku ini siapa, tidak merasa. Ketawaduan itulah menjadi scan, menjadi antivirus, menjadi penangkal daripada sifat-sifat sombong. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita menjaga diri dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dari sifat-sifat sombong terutama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita teringat kembali, tergugah, oh iya, aku telah melakukan sombong kepada teman saya sebelah kanan, kepada teman saya sebelah kiri. Bagaimana cara meminta maafnya? Langsung kepada hakul adami, kepada orang tersebut. Jangan mintakan ampun kepada Allah, kepada orang yang telah disombongi dulu. Setelah itu taubat nasuha. Insya Allah akhlak-akhlak kita terbina dari sekarang, dan kita semua terjaga dari api neraka. Ada salah satu kutipan hadis atau dari doa yang masyhur yang telah diamalkan oleh para ulama-ulama. Hadis ini terdapat di dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah. Ini berupa doa bagaimana agar kita itu bisa terjaga dan terhindar dari sifat-sifat kesombongan yang membelenggu di dalam diri kita. Dikutip dari kitab tersebut dalam teks wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ma shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan maktubatan illa aqbala biwajhihi alaina faqala Allahumma inni a'udzubika min kulli amalin yujadnini wa a'udzubika min kulli sahibi yuridni wa a'udzubika min kulli amalin yulhiqni wa a'udzubika min kulli faqri yunsini wa a'udzubika min kulli ghanni yut'ghini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari tiap-tiap perbuatan yang menjatuhkan nama baik seseorang. Dan aku berlindung dengan Engkau dari tiap-tiap teman yang menjadikan lupa, yang menganggapnya begitu pula teman-teman yang tidak senang. Dan aku berlindung dengan Engkau dari tiap-tiap cita-cita yang menjadikan lupa daratan, panjang angan-angan. Dan aku berlindung dengan Engkau dari tiap-tiap kekurangan yang menggelapkan mata hati, dan berlindung dari Engkau dari tiap-tiap kemewahan yang melupakan serta menjadi kita tidak berbuat adil. Demikian, mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa membawa kita kepada perbaikan akhlak dan mental, terlebih di masa pandemi sekarang ini menggejalanya degradasi moral yang mulai berbagai macam peristiwa-peristiwa, baik peristiwa di tengah-tengah masyarakat, pembunuhan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Mari kita filter dengan akhlak-akhlak yang mulia. Insya Allah ke depannya materi-materi khutbah yang akan disampaikan berkaitan dengan akhlak-akhlak yang lain, yang pernah sombong, takabur, kufur, dan lain sebagainya. Insya Allah bertahap. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu lasamiul 'alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.